Begitu udah nongol iklan itu udah tahu oh berarti bentar lagi Jakarta Fair. Udah pasti itu dulu gue zaman kecil tuh sering diajak lah sama bokap ke sana. Minimal dalam sebulan itu sekali lah. Lo beli apa? Yang lu ingat? Ciki. Astagfirullahaladzim. Kan kalau Ciki di kios dekat Nah ini nggak pernah ke PRJ nih. Laki-laki pria berkalung ban pulang, jadi pulang naik motor beneran ya kan naik motor bingung bawa bannya gimana, kan dikalungin aja di badan. Dia ikat lah. Model rapia ke ikat di belakang kan bisa. Kan sama istri sama anak boncengan. Jadi pulang mesti itu. Paling anaknya tanya, Pak kenapa pakai ban? Ya, daripada tenggelam. Selamat sore orang-orang miskin. Gitu. Orang-orang yang datang bela-belain ke PRJ hanya untuk mendapatkan diskon. Dasar orang-orang miskin gitu. Astagfirullah. Teman-temanku semuanya, kembali lagi di Berbaur, pelopor acara orang di studio orang. Mantap. Dan kali ini kita masih di Studio Podcast Mas. Studio Podcast Mas. Studio Podcast Mas tuh ada dua loh, Dur. Iya. Ada yang ini sama ada yang di dalam. Betul, yang di dalam tuh biasanya yang Spotify. Ini kita pakai yang YouTube. Oke. Karena kita di YouTube, Bar. Oh bener. Atau nanti suatu saat kalau kita rolling mentok balik lagi ke sini kita pinjam studio yang satunya. Bener. Kalau sekali datang langsung pinjam 2 studio, saya nggak enak sama Bang Aril. Kayak lo ngelunjak. Iya, minta hati dikasih minta jantung dikasih hati, minta hati dikasih jantung. Apa sih? Gitu, terlalu ngelunjak. Dikasih terlalu hati ngelunjak. minta jantung. Iya, dikasih hati minta bukan jantung. minta hati dikasih jantung bukan. Itu mah cuman ini. Harusnya dikasih dulu depannya, iya. Dikasih ini minta ini iya, gitu. Bukan minta ini dikasih ini. Itu mah cuman salah ngasih. Mas salah ngasih Mas gitu. Minta hati dikasih jantung kan ya, ada ya. Ada. Harusnya dikasih hati minta jantung. Kayak dikasih ini enggak gue maunya ini. Ya, itu kan ngelunjak. Kalau saya minta hati dikasih jantung. Salah Mas. Itu. Kalau saya minta tidak sesuai benar. Dan sekarang ini kalau lancar teman-teman, ini tayangnya 20 Juni kalau nggak salah. Ya. Tayangnya 20 Juni. Sedikit lagi ada ulang tahun Jakarta. Bertepatan dengan ulang tahun Jakarta. Ulang tahun Jakarta tuh 22 Juni. Ya benar. Nah, kapan PRJ Bar? Saya tuh taunya HUT Jakarta cuma PRJ doang. Lah, ini tapi kalau lihat ini ya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mencanangkan perayaan hari ulang tahun Jakarta di kawasan Blok M Sabtu 24 Mei. Hah? Sekarang 23 besok. Makanya ini tuh nih canangkan HUT ke-498 Kota Jakarta di Blok M. Padahal sebenarnya ini penetapan ulang tahun Jakarta tuh 22 Juni benar hari jadi tuh. Ini kali PRJ-nya pindah Blok M kali. Enggak mungkin dong. PRJ kan sekarang udah swasta, udah kekecilan ya. Diurus swasta. Dan Blok M kekecilan ya. Kali kalau PRJ ke situ enggak cukup. Kayaknya keramaian. Intinya 22 Juni kita ambil 20. Gak usah ngurus Pramono Anungnya, 22 Juninya aja. Enggak, tapi ini berita dari Pramono Anung. Besok saya akan memulai untuk acara ulang tahun Jakarta dimulai di Blok M karena kami ingin mempersiapkan Blok M dalam jangka panjang. Jadi Blok M akan jadi hub baru pengennya itu, jadi mungkin kayak dibikin. Oh jadi rotu kali. Mungkin ya. Rotu sampai ke 22 Juninya mulai dari Blok M, 24 Mei apa, betul. bikin apa. Oke, gitu, tapi kalau ngomongin ulang tahun Jakarta memang ulang tahun Jakarta itu selalu khas dengan Pekan Raya Jakarta tuh. PRJ. Pekan Raya Jakarta betul. Abdur tadi cerita dia belum pernah. Saya belum pernah. Belum pernah ke PRJ sama saya sampai sekali. detik ini belum pernah sekalipun ke PRJ. Aneh banget kenapa bisa. Cuman yang saya bingung Bar, saya tuh sering menemukan fenomena yang kayak gini. Misalkan ada teman saya, helmnya dia pengen ganti helm. Terus
nggak langsung beli tuh, dia mah kayak entar nunggu PRJ. Hah? Apa hubungannya PRJ sama lu ganti helm? Soalnya di PRJ itu kan rame, parkiran gak dijagain. Oh, Jadi dia maling itu maling helm. Nah, maksudnya banyak banget orang yang mau ganti sesuatu nunggu PRJ. Terus saya tuh kan saya belum pernah ke PRJ ya. Saya pikir kayak PRJ ini tempat jual helm apa gimana sih? Enggak, sebenarnya kalau kita buat lu nih yang belum tahu dan mungkin beberapa teman-teman yang belum tahu, PRJ itu kenapa orang milih belanja nunggu PRJ, karena di situ pada saatnya orang berburu diskon. Oh, tapi diskonnya beneran diskon? Beneran diskon. Atau harga yang dinaikin kemudian didiskonin? Tidak, beneran diskon. Oh. Beneran diskon soalnya. Karena ya mungkin kayak cuci gudangnya lah biasanya gitu, stok-stok lama keluar, yang baru-baru juga ada diskon, tapi nggak segede yang stok-stok lama. Jadi itu kayak emang beneran cuci gudang juga, Dur. Banyak, jadi emang diskon. Dan semua outlet apapun, nggak cuma otomotif, makanan, baju, sepatu, topi, apa segala apapun, macam, jaket. Dulu tuh daleman gitu-gitu. MC Ramayana tuh. Jadi isinya ini stand orang semua jualan, di J-Expo tuh, Kemayoran. J-Expo tempat Synchronize. Synchronize kan pakai paling cuma satu blok. Ya. Kalau J-Expo kan gede tuh. PRJ tuh semua J-Expo. Wah, segede gitu. Berarti kalau misalkan satu hari malam ini kita ke PRJ misalkan, itu kita keliling luas banget. Luas Dari banget. Satu stand ke stand yang lain. Betul. Segitu gedenya di J-Expo itu. Dan itu ada orang beli helm. Banyak. Lu pernah lihat ada orang? Banyak, Dur. Banyak. Banyak beli helm, beli ban. Beli ban. Laki-laki pria berkalung ban pulang, jadi pulang naik motor beneran ya kan naik motor bingung bawa bannya gimana, kan dikalungin aja di badan. Dia ikat lah, model rapia ke ikat di belakang kan bisa. Kan sama istri sama anak boncengan. Jadi pulang mesti itu. Paling anaknya tanya, Pak kenapa pakai ban? Ya daripada tenggelam. Jakarta kan banjir. Jadi gitu. Ban. Jadi beneran banyak, Dur. Beneran banyak. Dan itu setiap hari rame, Bar. Tiap hari rame, Dur. Dulu ya ini ada gua nggak tahu, ini bukan mitos sih, ini tuh kayak cerita turun temurun. Jadi di PRJ itu kan awalnya kan memang pemerintah Pemkot kan yang bikin kan, maksudnya Jakarta gitu. Oke. Awalnya mungkin di Lapangan Merdeka, habis itu bikin di Monas, habis itu akhirnya di J-Expo ini udah pengelolaan swasta. Jakarta Fair jadinya, Jakarta Fair gitu. Ayo kita ke Jakarta Fair gitu kan jinglenya. Oh, nggak pernah dengar saya. Ya, di TV. Ada puter di mana itu? Di TV itu dulu, Dur. Iklannya di TV. Dulu kalau udah mau Jakarta Fair, iklannya muncul di TV. Iklan Ancol iya muncul. Tidak, beda. Iklan PRJ beneran. Oh, enggak, saya enggak. Dulu kalau udah deket-deket ulang tahun Jakarta, iklan PRJ tuh muncul di TV. Zaman gue kecil ya, gede sih gue udah nggak nonton TV. Kayaknya sayanya nggak ngeh aja kali. Pokoknya gitulah. Begitu udah nongol iklan itu udah tahu, berarti bentar lagi Jakarta Fair. Udah pasti itu dulu gue zaman kecil tuh sering diajak lah sama bokap ke sana. Minimal dalam sebulan itu sekali lah. Lo beli apa? Yang lo ingat? Ciki. Astagfirullahaladzim. Kan kalau Ciki di kios. Nah ini nggak pernah ke PRJ nih. Bang Aril pernah ke PRJ dong? Wajib kan, kayak oh iya, kayak lagi ada PRJ tuh kita orang Jakarta minimal sekali, Dur. Dan beli Ciki itu tuh kayaknya hal paling murah yang bisa dibeli di PRJ. Nah masa Ciki di Nah ini jadi gini Dur, di PRJ itu kalau kita dateng ada badut-badut Ciki tuh yang jadi ayam-ayam itu, tahu kan badut Ciki? Ciki kan maskotnya tuh yang ayam. Oke. Yang ayam warna kuning yang pakai baju kayak Donald Bebek tapi dia ayam. Ya, oke. Nah dia tuh ada banyak SPG bawa gantungan-gantungan Ciki, isinya ada misalkan satu plastik kayak plastik ulang tahun, tahu plastik ulang tahun anak-anak. Oke. Isinya ada 5 atau 6 jenis Ciki. Harganya 10.000. Satu itu satu plastik itu isinya ada 6 atau 7 gitu pokoknya. Ciki-ciki kecil. Iya. Mahal dong itu mah. Sekarang mah murah, Dur. Sekarang Ciki itu berapa sih? Dulu lebih banyak lagi isinya, berbagai jenis. Jadi misalkan ya itu kan grupnya Indofood Frito-Lay ya. Pokoknya Ciki, Jet Set, Cheetos apa macam-macam. Okay. Satu plastik itu dapat banyak, 10.000 harganya. Nah kayaknya itu hal paling murah yang bisa dibeli sama orang tua kita untuk anak-anaknya.
Jadi kita pulang pasti bawa gituan. Kita bayar langsung ke ayam ini. Anjing, agak lucu ya bayar langsung ke ayam. Kan Ya, dia ya. ada SPG-nya lah. Oh iya ya, Jadi SPG tadi itu ada ya. maskotnya megangin gituan joget-joget juga, ada SPG-nya dikeliling. Nah, kita belinya ke dia 10.000. Nah, walaupun kita cuman nggak belanja apapun, cuman jalan-jalan keliling PRJ doang, minimal bawa pulang gituan. Iya ya. Satu orang satu, gue dibeliin satu, adek gue dibeliin satu. Dia sebulan ya. Sebulan. Berarti kalau misalnya 22 Juni, dia buka kapan? 27 Juni. Oh biasanya awal mula 22 Pembukaan Juli tuh pas hari ulang tahun sampai sebulan Sampai setelahnya. 22 Juli. Betul, sebulan Oke, setelahnya. saya akan niatkan tahun Tahun ini ini. akan mengajak anak istri saya ke PRJ deh. Tapi ramai banget sih Dur. Yang weekday dong. Sore nggak terlalu rame. Malam mau weekday mau weekend rame Dur. Oh iya. Karena setiap hari tuh ada band. 30 hari panggung utama itu ada band-band besar. Oh, Ricky C, Big Show bikin band. Biasa pikir- Umaga. lu bilang 30 hari ada band, gue pikir wah tiap hari manusia bodoh. Bukan. Walau Maksudnya kata emang ada band main lah. Jadi selama itu tiap malam ada musik. Nah pasti rame kalau malam. Karena acara penutupnya puncaknya itu biasanya. Di panggung utama J Expo Tapi itu. kalau sore panas gak sih? Tidak, Keliling-keliling sore situ. adem. Ya jam 4, jam 5 gitu. Dia buka. Buka dari siang. Oh siang dia udah buka ya? Sudah buka, siang udah buka. Tapi ya pasti sepi karena Tapi pasti ada permainan-permainan khusus yang malam doang. permainan khusus. Contoh mobil-mobilan. Oh, ya mungkin Yang ya. nyala-nyala. Mungkin ya, Kayaknya mungkin malam ya. doang Mungkin deh. ya. Tapi ya kalau mau dari sore enak sih, malam takutnya udah keramaian. Kayaknya ambil Senin malam deh. Boleh. Senin malam kayaknya harusnya sepi ya. Tapi tergantung Senin malam kalau lagi pas pembukaan rame sih. Jadi kalau mau udah di pertengahan-pertengahan tuh. Iya yang pas pertengahan. Pas Ya. sepi, pas sepi. Itu macam-macam tuh. Lu ada area outdoornya, ada area indoornya. Oh gini. Kan Jadi area indoor tuh adem. kan dia 22 Juni bar. Ya, Orang gajian kan 25. setelah gajian. Awal Juli. Awal Paling Juli aman. betul, awal Juli. Awal bener. Juli tuh. Bener. Ya. Awal Juli gue pengen deh ajak. Sono. Karena kalau malam-malam pasti ada tuh permen-permen buat anak kecil. Betul. Entah Mancing. mancing-mancing magnet. Mancing magnet, betul. Itu ada, itu pasti ada. Entah main-main pasir. Benar. apa Itu gitu. tuh beneran sebanyak itu Dur pilihan untuk lu lihat, untuk lu beli. Ya, Kayaknya hampir semua stand ada deh. Dari peralatan dapur, peralatan kamar, baju, otomotif, motor, orang jual motor di situ. motor. Iya. Mobil juga. Gue nggak inget mobil. Kayaknya ada deh mobil. Ada pastilah. Ada pameran mobil ada bener. Tapi mungkin ya biasanya brand-brand besar aja ya. Apa hal unik yang lu rasa kayak, wih keren nih di PRJ ada. Maksudnya barang unik yang dijual di PRJ. Aduh kalau barang unik sih gue nggak inget ya. Gue udah lama sejujurnya nggak ke PRJ Dur. Dulu zaman kecil sering, tapi setelah dewasa gue males. Gue terakhir ke PRJ itu kalau nggak salah, itu pun karena ada job. Stand up. Oh iya anak-anak stand up sering ya. Betul. Yang David protes Oza yang tampil Gue lupa dah. Pokoknya dulu ada pokoknya eranya. yang geng Batak tampil di PRJ itu. Oh beda. Itu bukan PRJ ya? Beda, itu bukan PRJ. Apa ya itu ya? pokoknya acara apa ulang tahun Jakarta atau apa pentas rakyat Jakarta atau apalah. Iya bukan senggol bacot. Bukan, tapi si Oza diundang. Sastra Mapos, Batak Iya, semua. Iya. Yang itu bukan beda, PRJ. bukan PRJ, beda. Nah, jadi dulu tuh sering ada acara-acara stand up tuh Dur. Ya namanya boot kan harus bikin activation kan. Supaya apa? Tujuannya buat meriah. Gue inget dulu gua tuh dapat di boot ini, gue lupa nama bootnya apa, kayak boot ini deh, minuman deh. Itu banyak tuh beberapa hari gantian tuh anak-anak. Oke. Dulu zaman dulu kuku Adi masih ngambil tuh job-job di situ. Kalian stand up di situ? Stand up. Di depannya orang lagi jalan-jalan. Orang lewat nggak bisa berhenti. Jihad Dur jatuhnya. Keren sih udah kalian. kita duit aja itu udah. Keren Duit sih. aja itu. Kukuh bahkan jadi gini kan, kita pasti stand up di booth kan. Booth kan paling kurang berapa sih. Terus ngadepnya ke depan. Orang kan mondar-mandir. Kan tujuan orang bikin pertunjukan itu kan supaya orang berhenti di booth itu kan. Ya. Tujuannya itu kan.
Gue stand up, udah pasti nggak ada yang dengerin. Sebelumnya, hari sebelumnya atau hari setelahnya gitu gue lupa. Awe tuh cerita si Kuku stand up karena nggak ada yang dengerin, dia mikir gimana caranya untuk menarik perhatian orang. Oke. Jadi Apa yang dia lakuin? Kuku Adi naik dengan selamat sore orang-orang miskin gitu. Astagfirullahaladzim. Orang-orang yang datang bela-belain ke PRJ hanya untuk mendapatkan diskon, dasar orang-orang miskin gitu. Astagfirullah. Terus loh kok gini? Orang-orang ngumpul. Ya nggak tahu ngumpul atau enggak, pokoknya setelah itu abis itu anak-anak setiap mau naik di warning lah, jangan kayak kemarin ya Mas ya. Gitu. Jangan kayak kemarin ya Mas ya. Dasar kalian orang-orang miskin. Kokoh ya. Rame-rame berkumpul di sini hanya mengharapkan potongan harga setahun sekali. Dasar miskin kalian. Goblok. Itu tuh daerah itu. Udah habis itu gue nggak pernah ke PRJ lagi setelah dewasa karena gue nggak suka keramaian, Dur. Akhirnya gue datangnya ya paling ke IMS yang otomotif, gue suka aja. Rame juga itu. Tapi gue nyari sepi, jadi siang gue datang ke sore, habis itu gue pulang. Ini dong, siapa tahu ada orang jual ini. Apa? Perlengkapan riding. Pasti ada. Di Ini salah satu contohnya ya. Benelli tuh pasti buka booth. Carglass tuh pasti buka booth di PRJ. Yang gue tahu ya, soalnya tahun lalu tuh si Bang Ivan cerita bilang gue PRJ nih gue sebulan pusing, tiap hari dia harus ke sono. Gitu. Carglass, Howard Smith, Ya, Benelli udah pasti buka. Kemarin pas gue balikin motor cerita Benelli buka gitu. Ya kalau Carglass nggak buka, Howard Smith nggak buka, ntar orang mau beli helm gimana? Kan banyak. Helm kan mereknya banyak, Dur. Ya sih. Tapi Carglass memang buka gitu. Carglass kan helm yang Ya. Keren. Saya pengen ke sana, siapa tahu saya nemu barang-barang yang selama ini misalnya saya carinya susah. Iya, ternyata ada. Tapi kayaknya ada ternyata deh. di sini. Dulu tuh bahkan PRJ itu jadi bukan alat sih, jadi wadah untuk nyari duit tambahan, Dur. Jadi kan mereka kan butuh tenaga kerja banyak nih. Yang jaga loket. Betul. Yang ya pokoknya SPG itu. Itu saatnya mereka nyayur tuh anak-anak kuliahan yang lagi nyari sampingan, ngedaftar di situ jadi penjaga loket. Makanya tapi gue nggak tahu sekarang ya, tapi dulu di era gue 2010-an itu kalau lu beli loket tuh isinya anak-anak muda, Cina-Cina. Ya nggak semua Cina sih, tapi maksudnya yang anak-anak kuliahan lah sekitaran situ pada daftar untuk kerja di sana 30 hari. Ya lu hitung aja misalkan sehari taruh 200.000, 30 hari 6 juta, lumayan. Iya, freelance gitu-gitu. Ya kayak inilah Synchronize. Ya. Yang jaga juga mahasiswa itu. Tapi kan Synchronize 3 hari. Ini 30 hari, Dur. 30 hari. Jadi nyayur. Betul. SPG itu 30 hari sekali tepok gede gitu. Iya ya. Walaupun shift-shiftan ya, kalau SPG ada yang masuk siang, besoknya mungkin masuk yang malam gitu-gitu. Tapi kan tetap 30 hari tuh full. Iya. Dulu tuh ada sih ini, kalau lu tahu. Iya lumayan ya. Anak stand up perputaran uangnya gede. Iya, perputaran roda ekonominya gede banget. Bagus itu. Ekonominya bagus banget di situ pada saat PRJ itu. Dulu itu kalau dari lu kecil berarti udah lama dong. udah lama lah, Dur. Saya pikir dari zaman Pak Fauzi Bowo aja. Tidak. Maksudnya zaman-zaman tidak terlalu lama. Nih, sudah dari lama ya. PRJ pertama diadakan pada tahun 1968. Wih Tuhan, lama sekali itu. Tahun 68. Sampai tahun 2019 karena 2020 Covid tidak bisa. Gitu. Kalau dari tahun 6 Tuh pertama kali itu di Monas, Dur. 5 Juni sampai 20 Juli tahun 1968. Gubernur Ali Sadikin itu? Bukan ya? Gue enggak tahu ya. 68 siapa dah gubernur. Tapi lama sih. Itu lama sih. Kalau Iya. tahun 68 dari tahun 68 ya. Betul. Pekan Raya Jakarta ini. Betul. Ya. Dulu disebutnya Jakarta Fair, pakai D. The Jakarta Fair gitu. Tahun 98? 68. Enggak, maksudnya kan libur cuman pas Covid. Iya. 98 masa nggak libur? Enggak, tetap ada. Kerusuhan Mei loh. Juni ada PRJ itu. Enggak tahu ya, mungkin ada ya. Gua enggak tahu kan. Kerusuhannya cuma sebentar. Masa kerusuhan Mei? Juni ayo kita belanja helm. Ayo kita beli helm. Ayo.
Ayo Pak kita beli bannya udah botak. Gua nggak tahu ya 98 kayaknya ada sih, soalnya nggak ada libur tuh kalau di sini. Iya ya, di situ sih bilangnya liburnya cuma pas Covid doang. Betul, Ya? betul selalu ada. Jadi pasti ada. Gitu. Ih, kita minta ini kali fisikal buka boot kali ya. Ya. Ya bisa aja sih. Wah tapi capek sih jaga boot 30 hari. Ya emang harus ganti-gantian Harus orangnya. ganti-gantian. Gitu. Orang fisikal cuma satu. Si Jerry. Iya. Nah itu bener. Nah tapi seingat gue sempet diubah balik lagi ke Monas di era Anies. Seingat gue ya, tapi Iya. gue lupa deh. Pokoknya jadi bukan diubah. Jadi Jadi kalau di Monas, jadi gini Dur. orang parkir di mana? Jadi Pak? gini, Jakarta Fair kan kayak udah jadi brand kan. Yang di J-Expo ini kayak udah dikelola swasta lah. Oke. Jakarta Fair-nya tetap ada, tapi ada PRJ tandingan lah kasarnya. Ini yang beneran pasar rakyat di Monas. Oh karena kalau yang Jakarta Fair kayak udah berasa udah terlalu industri Mungkin gitu ya udah terlalu kayak ya Megah. brand-brand besar, perusahaan-perusahaan. Nah, kalau nggak salah tuh Ani sempat bikin yang di Monas. Bener gak sih Bang Aril ya? Lu inget nggak? Iya yang zaman Pak Anies ngejabat. Seingat gue sempet gitu. Soalnya sempet ada kayak dualisme gitu. Oh jadi di Monas tuh yang lebih Iya yang rakyat. pedagang-pedagang gerobakan, Iya, yang- but UMKM, Iya. gitu-gitu. Seingat gue. Kerak telur. Ya kerak telur mah di mana-mana ada. Bahkan lagi nggak ada PRJ pun, lu lewatin area Kemayoran ada yang dagang kerak telur, Dur. Oh berarti lu belum pernah makan kerak telur ya? Pernah sekali, cuman saya rasa ya, Nggak cocok. ya nggak cocok dengan Kenapa? lidah saya. Manis. Aneh Bar. Lah itu kan kayak makan nasi sebenarnya. Saya nggak tahu, saya rasanya aneh sih. Pakai serundeng. Iya, Oh lu nggak cocok ya? nggak cocok, aneh. Oh. Saya makanan Betawi yang menurut saya Soto aja. mantap, soto Betawi. Soto Betawi mantep sih emang sih. Apa namanya nih? Nasi uduk Betawi nggak sih? Ya ada nasi uduk semur tuh nasi uduk Betawi ada. Nasi uduk itu oke. Ya. Kerak telur saya pernah coba, maksudnya saya lihat dari tampilannya kayak ih enak nih, tapi begitu saya gigit, oh kurang di lidah saya tidak, agak aneh gitu. Ya. Ketan digoreng dicampur serundeng tuh kok agak aneh gitu. Nih ada nih, ini ada J-Expo. 20 Tahun ini kapan? 20 Juni ya? Juni. 20 Juni ya? 2020 2021 nggak ada karena Covid, jadi beneran nggak ada. Oke, berarti nanti kita riding apa ke sana? Boleh. Tapi rame ya. Rame. Tapi nggak apa-apa, bisa aja. Rame-rame ke sono ya. Iya. Boleh aja. Rame-rame ke sana seru Boleh. sih. Pokoknya jangan percaya kalau parkir diterakin sama parkiran depan dibilang parkir dalam penuh, karena nggak penuh, pasti banyak. Biar parkir di luar aja. Itu kalau biar dia dapat duit. itu kalau lagi PRJ Dur. Kemayoran udah pasti macet parah karena orang parkir di luar-luar sampai ke jalan-jalan. Padahal di dalam masih ada. Masih ada sebenarnya, masih bisa lah. Karena itu kan dulu bandara Dur. Iya. Bandara Bandara Jakarta nggak mungkin nggak bisa nampung mobil sebanyak itulah. Ya. Saya gedung bandaranya, gedung apa ya? ATF. Iya, Pengendalinya bukan. apa? Kalau kita datang check in tuh gedung apa sih namanya? Gedung bandara lah ya. Gedung boarding. Ya, gedung boardingnya, Iya, gedung bandaranya itu yang kita pakai syuting ini. Ya Allah, apa? Saya lupa. Target. Oh, Filmnya Radit. filmnya Bang Radit yang Target. Iya. Kita pakai gedung itu, gedung udah gak kepake itu. J-Expo, iya. Iya, Betul. itu salah satu gedung bandaranya itu. Iya. Nih ya, coba gue cari ya. Makanya saya jadi tahu, oh itu Pekan Raya ternyata Jakarta. bandara dulu. Kalau nggak salah itu jalannya Benyamin Sueb itu. Iya. Itu landasannya itu. Betul dulu. Katanya. Iya, yang lurusan itu panjang. Nah, yang saya tahu itu tol Jagorawi, Bar. Tol Jagorawi itu tuh landasan cadangan. Oh. Jadi kan katanya setiap area militer tuh harus punya landasan-landasan cadangan kalau terjadi apa-apa. Kan biasanya kan kalau misalkan terjadi perang nih, bandara sama pelabuhan tuh kan dilumpuhin duluan sama musuh. Musuh tuh suka lumpuhin tuh bandara duluan. Akses pokoknya ya. Ya. Jadi misalkan kayak Halim, Soekarno Hatta,
itu ini kita masih punya Pondok Cabe. Kalau Pondok Cabe juga ini, itu jalan tol Jagorawi tuh. Makanya di jalan tol Jagorawi dari kilometer berapa ke berapa, pokoknya untuk landasan itu garis tengahnya itu bukan garis tengah, penghalangnya itu bukan dari besi, bisa dicopot. Oh gitu, baru tahu. Ini baru tahu nih gue fakta Ya, nih, fakta baru nih. Saya baca sih di Instagram sih. Ya nggak apa-apa. Jadi ya bisa dicopot. Jadi itu untuk landasan pesawat. Oh gitu. Kalau terjadi sesuatu pada Halim. Di Jagorawi itu. Iya, tol Jagorawi itulah jadi landasan. Oh. Untuk cadangan. Keren ya, ternyata ya udah dipersiapkan ya, ternyata gitu-gitu ya. Iya keren ya. Ternyata ya kita baru tahu ya. Iya hal-hal kayak gitu. Tapi kalau Jagorawinya lagi macet gimana? Bangsat juga bos-bosnya itu. Bosnya lu tahu ada perang nih. Kenapa karyawan lu suruh masuk bangsat? Tetap macet. Tetap macet. Macet kan karena karyawan. Karena karyawan. Nah, orang-orang pada mau kerja ke Jakarta. Ya. Maksudnya lu tahu nih. Jagorawi singkatan dari apa? Jakarta, Bogor, Ciawi. Betul. Ya kan? Ah, betul. Nah maksudnya ini kan orang lagi perang. Kenapa lu masih suruh masuk kerja gitu. Jadi kalau misalkan perang, Jagorawi masih macet, berarti masih disuruh kerja. Berarti bos-bosnya kurang ajar itu. Itu bos-bosnya kurang ajar. Harusnya lu liburin biar tentara bisa mendarat di situ. Mau mendarat karyawan lu ngalangin. Anjing. Tapi itu. Ya. Itu. Balik lagi ke PRJ Dur. Balik lagi ke PRJ. PRJ itu di situ ya walaupun sebenarnya nggak semuanya jadi murah juga setelah di ini kayak parkir tuh mahal, suka ditembak. Parkir mobil tuh bisa 25.000, 50.000 bisa gitu-gitu. Tapi yang di luar ya. Kalau yang di luar. Yang di luar. Okay. Karena mereka juga tidak punya karcisnya kan. Ya kalau di dalam kayaknya flat deh, harusnya sama deh. Yang di dalam harusnya ya, sepengetahuan gue ya parkir udah pasti segitu aja. Iya. Motor tuh berapa? Cuman emang ramenya sih. Saya belum pernah ke PRJ, tapi kalau saya ke Synchronize parkir yang normal kan? Parkir yang di gedung normal aja kan? Normal aja. Pakai kartu itu mesin itu kan? Iya gitu. Gue nggak pernah ke Synchronize sih, jadi gue terakhir ke G-Expo ya itu IMS, acara motor tahun lalu, tahun ini awal tahun gue San Mori, ya pokoknya San Mori lah, acaranya Carglass balik lagi, gue nemenin Bang Ivan aja. San Mori terus langsung ke? Ya finishnya di situ, di IMS. Ya udah ngeliat keliling aja, lihat-lihat motor otomotif. Nah boleh tuh kita riding finishnya PRJ. Boleh. Kalau siapa tahu misalkan hari itu juga. Misalkan ada komik siapa yang tampil. Oh ada yang ngejob di situ. Sekalian support ya, sekalian support ya. Karena menurut saya untuk orang berhenti harus ada yang umpan dulu. Betul. Yang pada berdiri-berdiri ngelihat. Jadi yang lain kayak datang, ih ada apaan tuh? Tapi itu emang susah Dur. Stand up tuh udah nggak mungkin works di situ. Udah nggak mungkin. Jadi gini, itu di kejadian yang sama tuh di hari yang sama dengan Kukuhya teriak orang miskin itu. Hari di booth, gue lupa di booth sebelahnya atau apa di tahun yang berbeda ya, gue lupa deh. Pokoknya intinya gini, habis stand up, jadi di booth yang sama nih, habis stand up itu ada ini. Lu tahu Silver Boys, Golden Boys? Apa itu? Banci-banci joget, banci-banci pakai pakaian heboh, kelap-kelip, nari-nari 3 orang, gitu pakai musik jeduk-jeduk, ada atraksinya. Orang berhenti Dur ternyata. Oh. Jadi emang di PRJ itu harus hiburan-hiburan yang heboh. Iya. Gak bisa yang verbal. Betul. Harus heboh. Ya, harus banyak aksi. Iya, jadi abis stand up orang gak peduli, begitu ada bencong tiba-tiba wut. Iya, karena heboh kan joget. Iya, pokoknya gerakan-gerakannya besar. Betul. Mencolok. Betul. Bikin orang tuh apa tuh rame, musik kenceng, dung gitu. Saya yakin kalau sulap kartu juga Enggak. Sembur api tuh. Nah, sembur api. Yang gerinda-gerinda leher. Bener, tuh. Motong-motong leher. Itu. Nah itu bisa tuh. Menurut gua malah kalau mau berhasil di itu debus tapi mempan. Lu tau gak debus tapi mempan? Tahu. Anak stand up Ciledug, si Ronald. Tahu. Debus tapi mempan berhasil tuh pasti tuh di job-job PRJ tuh. Karena kan konsep debus tapi mempan adalah penyiksaan doang sebenarnya. Karena dibilang debus tapi mempan.
Dilemparin petasan tuh, ada sakit gitu. Itu kan sebenarnya jackass. Makanya nama konsepnya debus tapi mempan. Iya. Pasti berhasil tuh. Nah, kayak debus gitu-gitu. tapi mempan boleh Pasti sih. berhasil itu. Berhasil. Overacting tuh berhasil. Yang Smackdownan berhasil tuh kayak gitu. Disuruh verbal mah kagak berhasil lah. Iya. Susah di PRJ. Iya susah sih, betul. Tapi siapa tahu ada komik yang mau jihad. Ya kalau ditawarin kerjaan mah ambil aja kali duit. Iya, kita ke sana, kita nonton. Benar. Siapa tahu kita berdua juga ada disuruh job di Susah bener tapi ya udahlah dulu kalau di Carglass. nge-MC oke lah. Nge-MC oke. Kalau nge-MC untuk narik perhatian pengunjung bisa kita. Karena kalau nge-MC sah dong kita ngapain aja. Iya. Nge-MC yang penting Bisa kan orang bisa turun panggung, bisa panggil-panggil. yang penting orang berhenti. Bisa ngajak ngobrol. Betul, kita panggil, kita kasih hadiah. Betul. Orang kan pasti pengen deh hadiah. Iya, gitu. betul. Bedanya kayak kita dengan MC lain adalah kita cepet kocaknya. Harusnya ya. Harusnya cepat kocak. Tapi menarik sih kita. Boleh, jalan-jalan. PRJ boleh kita agendakan. Nanti Tempat makan banyak di sana. banyak banget Dur. Di dalam pilihan makanan banyak ya kayak festival pada umumnya aja lah. Oke. Jenis macam-macam makan, buset kerak telur di dalam berapa ratus orang kali. Saya waktu ke apa namanya mobil-mobil itu apa? Gias. Pilihan makannya nggak terlalu banyak. Karena orang di situ mobil ya. pilihan baut banyak di situ pasti. Tapi kayaknya fokusnya itu deh. Apa? Pameran mobil Iya memang baru. jadi memang di situ ya pasti makanan seadanya aja. Kalau Jakarta Fair itu kan kayak kumpulan UMKM juga kan, but-but makanan, jualan gitu-gitu. Lalu kemarin gak ke Barbecue Red sih, Barbecue Red aja pilihan makanan banyak banget kemarin. Iya. Semua kalau gue cobain satu-satu. Ada nggak Bar pameran yang otomotif tapi jualannya itu suku cadang? Parjo dulu tapi ya. Sekarang udah nggak ada ya? Sekarang tuh Parjo Parjo tuh apa? pasar jongkok otomotif. Oh, di mana tuh? Dulu di Senayan, parkir timur Senayan. Jadi konsep Parjo dulu tuh beneran lapak Dur. Jadi orang-orang nih kayak gue punya spare part di rumah banyak, gue buka lapak. Itu coba. Gue inget kenapa? Karena dulu Ari Kriting tuh sempat nitip Mika lampu sen V75-nya dia. Iya. Bar, aku nggak punya V ini, cari di mana ya? Oh, gue besok mau ke Parjo, gue cariin ya. Gue cariin. Dapet. Nih, gue fotoin. Bung mau ambil? Boleh Bar ambil. Udah ambil. Iya, nah saya tuh maksudnya kayak Gias tuh mobil-mobil baru. Betul. Dia nggak ada pameran suku cadang. Saya tuh pengen banget pameran yang suku cadang. Suku cadang tuh apa? Maksudnya suku cadang baru? Iya, suku cadang baru atau bekas pun gak apa-apa, yang penting masih bagus. Iya. Itu Parjo. Karena susah kita cari Itu Parjo. Biasanya gitu motor-motor klasik tapi banyaknya ya, motor-motor klasik atau apa pameran gitu-gitu. Ada tuh dulu tapi Iya, entah motor entah mobil ya, tapi kayak Parjo banyakan motor sih. misalnya kayak gitu kan seru gitu. Iya, itu beneran jongkok terus milih gitu-gitu Dur. Ya. Nah, itu Parjo ada, tapi memang mungkin nggak selengkap itu ya karena ya itu Parjo sekarang udah mirip-mirip pameran yang lain lah. Ada tetap lapakannya tetap ada tapi banyak juga yang brand-brand buka booth biasa gitu. Iya sih ya. Atau mungkin juga karena kalau suku cadang mobil ya langsung aja ke itu yang Ini Jakarta Utara tuh. iya apa namanya? Kemayoran. Bukan Kemayoran, MGK Mega Glodok Kemayoran. Ya itu. Itu aslinya di Gunung Sahari. Lurusannya, tapi gua nggak tahu apa udah masuk Kemayoran, gua nggak tahu dah. Gak tahu dah. Tapi saya pernah sekali. Iya. Memang itu Mobil semua betul. satu kawasan memang isinya suku cadang semua gitu. Betul. Kayak pusatnya udah. Iya, cuman saya baru satu kali ke sana. Terus pengalaman saya tuh kayak saya ngerasa kayaknya saya harus datang sama orang yang ngerti deh gitu. Karena setiap toko manggil. Terus kita jadi kayak bingung. Kemana ya yang bener ya? Iya, terus karena kan satu toko dengan toko yang lain kan mirip-mirip. Ya. Jadi kita tuh kayak nggak tahu mau berhenti di sini apa yang depan ya, apa yang ini ya. Ya. Gitu. Benar. Nah, di saat kita lagi bingung, semua toko juga manggil. Benar. Jadi kayak bingung aja gitu kan. Enaknya kalau nggak ada yang manggil kan enak, kita jadi Nentuin aja sendiri. nentuin aja jalan satu persatu dari satu ke satu kan seru gitu. Gue belum pernah juga sih kesana karena gue nggak punya mobil kan. Nanti sudah azan. Pas kali. Baiklah itu teman-teman. Nanti sampai kita berjumpa di PRJ.
kita mari meramaikan Pekan Raya Jakarta. Ya, boleh nanti kita coba bikin agendanya. Sudah setengah jam dan kita harus pamit. Sampai jumpa di berbaur episode berikutnya. Dadah.